Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE telah berubah beberapa kali, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan kedua ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, serta berkeadilan. Informasi elektronik dan dokumen elektronik kini diakui secara sah sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika ada aturan lain dalam undang-undang lain yang mengaturnya secara spesifik. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih dengan undang-undang lain. Undang-undang ini memperjelas peran penyelenggara sertifikasi elektronik pihak yang menjamin keaslian tanda tangan digital dan identitas pengguna. Layanan yang diatur meliputi tanda tangan elektronik, segel elektronik, autentikasi situs web, hingga identitas digital. Untuk pertama kalinya, UU ITE menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSE melindungi anak dari konten atau fitur yang melanggar hak anak. Mereka wajib menyediakan batas usia, verifikasi pengguna, dan mekanisme pelaporan. Transaksi elektronik yang beresiko tinggi, seperti transaksi keuangan daring, wajib menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat. Selain itu, kontrak elektronik internasional yang melibatkan pengguna Indonesia wajib tunduk pada hukum Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi dan perjudian masih dilarang. Namun, delik mengenai pencemaran nama baik telah dihapus dari pasal ini. Bagian terpenting dari perubahan UU ITE, yakni reformasi pada perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana untuk mengatasi isu multitafsir. Perubahan besar juga terjadi pada pasal-pasal yang sering menimbulkan kontroversi, antara lain, pasal 27A, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kini hanya dapat dituntut atas pengaduan korban langsung. Pencemaran nama baik di ruang digital diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU 22 Romawi /2024. Frasa orang lain hanya berlaku untuk individu atau orang perseorangan, lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan dikecualikan dari pasal ini. Dan makna frasa suatu hal harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal 27B melarang pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran atau membuka rahasia untuk mendapatkan barang atau membuat utang. Pasal 28 memperjelas larangan penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, atau konten yang dapat menimbulkan kerusuhan. Pasal 29 mengatur larangan mengirim ancaman kekerasan melalui media elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti yang dikirimkan secara langsung kepada korban. Tindakan cyberbullying atau perundungan cyber termasuk dalam perbuatan ini. Ancaman pidana maksimum 4 tahun penjara. Peran pemerintah. Pemerintah kini berwenang memutus akses atau melakukan moderasi konten yang melanggar hukum, seperti pornografi, perjudian, atau konten berbahaya. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Wewenang penyidik. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS diperluas. Kini, PPNS yang bekerja di bidang ITE berwenang untuk memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik atau PSE agar melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan atau aset digital terkait tindak pidana. Ini krusial dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan kerugian lebih lanjut. Hukuman atas pelanggaran kini diatur lebih seimbang. Misalnya, pencemaran nama baik di dunia digital dikenai pidana paling lama 2 tahun penjara atau denda maksimal 400 juta rupiah dan bersifat aduan. Jika tidak terbukti dan ternyata fitnah, ancaman hukumannya menjadi maksimal 4 tahun, menunjukkan bahwa hukum tetap tegas terhadap kebohongan. Delik pencemaran nama baik pada pasal 27A kini menjadi delik aduan dan ancaman pidananya diturunkan. Perlindungan terhadap anak dan kewenangan pemerintah dalam memoderasi konten yang berbahaya semakin dipertegas. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan masyarakat semakin terlindungi, penegakan hukum menjadi lebih adil, dan dunia digital Indonesia semakin aman serta beretika. Mari kita gunakan ruang digital dengan bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Demi Indonesia yang cerdas dan berintegritas di era digital.